Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leatrik Mareski dari Sitipol Raja Haji Tanjung Pinang. Ada motor lewat. Baiklah, di sini berbicara tentang kebijakan hukum dan HAM di masa pandemi seperti ini. Pada Conference on Law and Human Rights, Balitbang Kumham via webinar pada tanggal 20 Oktober 2020 lebih menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan hak asasi manusia, terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Ucap Yasona Laonli, saya sangat setuju dengan beliau. Karena apa? Demi menjaga kesehatan publik, negara harus membatasi sejumlah hak mendasar yang dilindungi oleh konstitusi, seperti hak kebebasan, hak berekspresi, hak berkumpul. Itu mengakibatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia di tengah pandemi terus meningkat karena batasan-batasan yang sering kali tidak serta-merta memihak. Contohnya ada hak informasi. Di sini kita ketahui dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang paling terpercaya dan terus diperbarui mengenai situasi pandemi serta penanganannya wajib dipenuhi oleh pemerintah tanpa terkecuali. Sementara informasi yang beredar masih menimbulkan konspirasi di masyarakat karena berbagai hal yang juga dapat menimbulkan berbagai macam spekulasi di masyarakat. Ini tentu saja bisa menjadi hambatan bagi pemerintah untuk lebih fokus terhadap pandemi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus pandai memilih informasi yang baik bagi diri kita sendiri, dan kita harus cermati informasi yang kita dapat. Ada berbagai macam hak lain, yaitu hak atas kebebasan berekspresi. Di sini kita tahu kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum dan menunjang tinggi hak asasi manusia. Pada saat penanganan COVID-19, tercatat ada 41 kasus penanganan terhadap orang-orang yang dituduh menyampaikan penghinaan terhadap pemerintah juga atau menyebarkan berita bohong. Hal tersebut menjadi pelanggaran HAM jika dilakukan dalam konteks kritik, mempertanyakan dan menyampaikan keluhan mengenai cara-cara pemerintah dalam menangani pandemi. Itu juga bisa kena. Juga ada ekspresi dengan segala bentuk yang disampaikan oleh warga negara mengkritik cara-cara pemerintah dalam menangani COVID-19 adalah sah dan dilindungi oleh hukum sebenarnya. Kendati kebebasan berekspresi atas aspek yang dibatasi, namun pembatasannya itu perlu dilakukan secara cermat dan terstruktur oleh negara. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek krusial dalam pengaplikasiannya. Sebenarnya harus dilindungi oleh negara juga. Namun hal ini selaras dengan pasal 19 Konvenan Hak Sipol sebagaimana telah diadopsi substansinya dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam turunannya dalam 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau sedikit salah informasi, saya mohon maaf karena kita juga sama-sama lagi belajar. Cukup sekian dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.